kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue mau membahas satu pertandingan yang tentu saja cukup menarik antara Timnas U17 berhadapan dengan Panama U17 yang diakhiri dengan skor imbang kembali. Timnas Indonesia U17 mampu meraih hasil imbang kembali menghadapi Panama U17. Secara starting eleven tidak banyak perubahan dari Coach Bima Sakti, terutama dalam pemilihan pemain. Hanya satu perubahan, yaitu di back kiri, ya, si Habil yang bermain. Sisanya sama, Welber bermain di sana, Iqbal dengan sama Sultan Zaki. Lalu di tengah ada Jidabin, ada Kaviatur, ada Vigo di depan, ada Arkan Kakak yang kembali menciptakan gol. Di kiri ada Frizal dan di kanan ada Jehan. Jadi praktis gak banyak perubahan. Nah, gue melihat ada perubahan dari sisi pendekatan di pertandingan ini. Dan ini adalah bentuk evaluasi yang menurut gue baik dari Coach Bima Sakti. Kita harus apresiasi kalau memang positif. Yaitu apa? Bahwa kita tahu di pertandingan pertama kita ini lemah sekali di babak kedua, terutama soal stamina. Babak pertama kalau menurut gue kita main lumayan keren, tapi di babak kedua stamina drop. Banyak pemain cedera. Tapi di pertandingan tadi itu nyaris tidak ada pemain yang cedera loh di babak kedua. Dan kelihatan stamina kita stabil. Nah, ini menurut gue sebuah pendekatan strategi yang berbeda dibandingkan pertandingan kemarin. Yaitu apa? Yaitu di babak pertama. Kalau di pertandingan kemarin babak pertama kita agresif, tempo tinggi, ya, bermain dengan sirkulasi bola cepat, pemain banyak bergerak, banyak lari sehingga stamina mudah drop. Di pertandingan tadi kita tidak terlalu ngegas di babak pertama. Kita membiarkan kok Panama datang aja, nggak ada masalah. Kita defense di babak sendiri, nggak pressingnya nggak berlebihan, main zona. Tapi Panama juga nggak bisa create peluang banyak. Bahkan syuting pertama itu dari kita, walaupun syutingnya banyak yang ngawur 3 shots kalau nggak salah di babak pertama itu akurasinya jelek. Tapi Panama juga nggak kalah jelek syutingnya, ya kan? Dan peluang-peluang mereka diciptakan dari syuting jarak jauh atau dari kesalahan pemain kita, salah passing. Dan itu golnya itu kan salah passing Iqbal, ya kan? Artinya mereka juga tidak create peluang, mereka juga kreativitasnya nol. Sehingga kalau menurut gue strategi yang diambil oleh Coach Bima di babak pertama itu cukup oke, walaupun kita mainnya nggak, ya, dibandingkan kemarin kalah bagus lah, ya, kita lebih bertahan lah di babak pertama, tapi that's okay, ya. Toh kebobolannya pun hanya satu, dan itu pun lewat kesalahan passing, kesalahan individual. Masuk babak kedua kita membuktikan ngegas sejak menit awal. Apa yang terjadi? Panama ketika kita press, ketika kita ngegas, nggak bisa main mereka. Sulit mereka melakukan build up, sulit mereka keluar dari tekanan. Ini yang menurut gue sangat baik gitu. Ya, perubahan strategi, kita sudah ketinggalan, kita butuh gol, ya kita lebih ngepress mereka, mereka melakukan kesalahan, terjadilah gol dari Arkan Kakak. Crossingnya bagus, headingnya pun bagus. Arkan Kakak nggak kelihatan di pertandingan kali ini, tapi sekali dia kelihatan peluang berbahaya aja. Ini memang tipikal real striker seperti ini. Ya, dia nggak perlu kelihatan banyak di pertandingan, tapi setiap dia dapat kesempatan, ketika dia dapat bola di depan gawang, itu berbahaya. Ada 2 peluang clear, ya. Satunya yang one on one tapi dia syutingnya ke arah kiper. Itu kan peluang besar itu. Bahkan dia memberikan assist ke pemain nomor 6, gue lupa namanya siapa. Itu juga sangat peluang besar bagi kita. Sayang banget tendangannya udah lerek ke tiang deket pula dan pelan, jadi mampu diantisipasi. Artinya di babak kedua kita mendapatkan banyak peluang sebenarnya, ya. Ada beberapa, bukan banyak sih, ada beberapa peluang yang matang yang harusnya kita bisa menciptakan gol. Apakah Panama dapat? Ya, Panama dapat lewat crossing. Ada kena mistar, ada yang melebar tipis. Tapi mereka pun nggak create banyak peluang Panama. Dibandingkan Ekuador, menurut gue Ekuador di babak kedua itu bagusan Ekuador di babak kedua. Panama jauh di bawah mereka. Secara kreativitas pun nol. Mereka hanya mengandalkan fisik. Karena fisik mereka jauh lebih unggul dibandingkan kita. Itu kita harus fair. Karena kalau lihat duel, terutama sering duel, itu kita kalah semua. Ya, karena postur, karena mereka itu jauh lebih kuat, jauh lebih sekal, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar.
Tapi secara overall kita nggak kalah di 2 pertandingan dan permainannya pun oke di babak kedua, kita jauh lebih baik lah performanya, jauh lebih membaik dibandingkan babak pertama. Dan evaluasi di pertandingan pertama itu sudah baik dilakukan oleh Coach Bima, yaitu mengubah cara pendekatan di pertandingan kedua dengan bermain tidak ngegas sejak menit awal, tapi lebih calm down, lebih menjaga stamina, menjaga kebugaran. Karena kalau kita bicara tentang, orang kan suruh latih dong staminanya lah, recovery aja cuma 2 hari, ya kan disuruh nge-gym atau latihan, habis cedera pasti. Jadi yang dilakukan oleh Coach Bima bukan memperbaiki staminanya, tapi memperbaiki pendekatannya, memperbaiki strateginya. Dengan apa? Dengan tidak terlalu ngegas dari awal, tapi lebih bermain menunggu, bertahan di babak sendiri. Nggak ada masalah kok bertahan di babak sendiri, emang ada masalah? Toh mereka juga nggak bisa create peluang kan? Ya kan, Panama juga kesulitan. Dan kelihatan Panama di babak kedua juga keteteran. Ketika stamina mereka sudah drop, di situ mereka keteteran lawan kita. Jadi ya gue rasa selain tentu saja ada kekurangan lebih ke individu ya, salah passing, salah timing itu masih sering dilakukan oleh pemain kita, terutama pemain tengah. Jidabin ini pemain sangat stylish, tapi passingnya sering amburadul, timingnya sering amburadul, but that's okay ya, dia masih sangat muda. Vigo pun tadi berapa kali clearance-nya pun ngawur, clearance-nya pun berbahaya. Begitu juga dengan Caviator. Tapi ini 3 pemain yang kita tidak bisa salahkan. Mereka masih muda, ini pesta terbesar di dunia loh, usia 17. Jadi pressure-nya bukan main-main. Ya, jadi biarkan mereka berkembang, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Ya, gue tidak bisa judge ini pemain bagus atau jelek. Di depan, Afrizal pun, ya kalau gue bilang Afrizal masih terlalu lama pegang bola, ya masih belum efektif. Jahan pun main nggak begitu bagus di pertandingan kali ini dibandingkan pertandingan kemarin. Jadi secara overall timnas Indonesia kalau menurut gue ya di pertandingan kali ini lumayan bagus. Ya lumayan bagus. Mereka mampu mengatur kekurangan mereka di pertandingan pertama, yaitu stamina. Mereka mampu memperbaiki itu dan mereka bermain lebih stabil 90 menit. Ya 90 menit mereka jauh lebih stabil walaupun masih beberapa kali salah passing, but that's okay, itu proses, itu bagian dari belajar ya, dan seiring waktu pasti nanti akan ada peningkatan. Yang terpenting 2 pertandingan kita nggak kalah loh. Ekuador tadi menang lawan Maroko 2-0. Jadi Ekuador ini kembali lagi menurut gue bukan tim lemah, tapi kita bisa tahan imbang. Maroko itu di pertandingan terakhir nanti ini menjadi penentuan. Ya Maroko kalah dari Ekuador tapi menang 2-0 dari Panama. Jadi kita lihat nanti di pertandingan ketiga itu menjadi penentuan. Kalau kita imbang, kita masih punya peluang lolos jadi peringkat 3 terbaik, sama kayak Portugal Euro 2016. Bisa aja, why not? Ya asal kita tetap bisa mengevaluasi dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dan lebih efektif lagi dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun yang kita dapat. Ya peluang itu masih ada, kita tetap support. Dan kembali lagi, kita kan nggak ada ekspektasi di awal, ya kan? Ekspektasi kita apa sih? Persiapan minim, lawannya pun lawan-lawan kelas dunia, kita nggak ada ekspektasi. Tapi sejauh ini menurut gua kita harus apresiasi penampilan dari timnas U17 kita. 2 pertandingan not bad lah menurut gua. Oke, segitu dulu. Kembali lagi di video-video selanjutnya. Oke, salam sepak bola.